Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Ade Putra Dimas Kaiko dengan NIM 9214-23012. Sebelum masuk ke pembahasan, saya cuma ingin memberitahu bahwa video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas yang diampu oleh Bapak dosen. Saya sebut nama beliau dengan hormat, Bapak Roni Lukum, SPD MSc, dalam mata kuliah kewarganegaraan. Materi yang akan saya bawakan adalah ideologi negara, Pancasila, dan ideologi terbuka. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Ideologi negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian, asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi juga disebut sebagai system of ideas yang mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana, juga kebijakan serta strategi di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan, nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Fungsi ideologi sendiri seperti halnya kartu identitas, yang umumnya dimiliki oleh setiap orang sebagai tanda pengenal. Ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam kehidupan dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi yang merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyat dalam mencapai tujuan. Ideologi memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan oleh ideologi peranannya mencakup berbagai hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadi berbagai konflik dalam masyarakat. Tentunya hal ini dengan tujuan agar masyarakat dapat hidup dalam rasa tentram sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peran sebagai pemersatu bangsa, karena pada dasarnya tiap bangsa di dunia memiliki kebersamaan suku, bahasa, adat, budaya, dan agama. Ideologi di sini berperan sebagai pemersatu serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Ideologi memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan oleh ideologi peranannya mencakup berbagai hal dalam menjadi pedoman bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Tentunya hal ini dengan tujuan agar masyarakat dapat hidup tentram sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa, karena pada dasarnya tiap negara yang ada di dunia memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, dan juga agama. Ideologi di sini berperan sebagai pemersatu keberagaman yang ada agar masyarakat dapat hidup bersama. Tentu saja hal tersebut memiliki tujuan agar tercipta kehidupan bernegara yang baik. Ideologi sebagai identitas bangsa Indonesia terlihat dari ideologi Pancasila yang dimiliki. Ideologi Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 berdasarkan pidato oleh Bapak Insinyur Soekarno. Contoh penerapan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila diakui secara resmi sebagai dasar negara Indonesia dan berfungsi sebagai dasar untuk pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi lainnya. Ini mencakup semua aspek kehidupan politik dan hukum negara. Pendidikan nilai Pancasila. Pendidikan nilai Pancasila dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dalam upaya untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kepada generasi muda Indonesia. Toleransi beragama. Pancasila mendorong toleransi beragama dan menghargai keberagaman agama, adanya kerukunan antara umat beragama di Indonesia dan upaya untuk menjaga kedamaian di antara orang-orang dari berbagai agama menunjukkan penerapan ini. Program kesejahteraan sosial. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila mendorong pemerintah untuk melaksanakan berbagai program
kesejahteraan sosial untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Kerjasama internasional. Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk kerjasama internasional selain memperjuangkan perdamaian dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia menghormati kedaulatan dan kepentingan negara lain. Bhinneka Tunggal Ika. Semangat untuk menghormati dan merayakan berbagai budaya, suku, bahasa, dan adat istiadat yang ada di seluruh Nusantara diilhami oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Pengakuan hak asasi manusia. Pancasila mengakui hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, berpendapat, beragama, dan hak-hak lain yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dideklarasikan internasional lainnya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan digunakan dalam sistem politik Indonesia untuk mencapai mufakat atau perwakilan dalam pengambilan keputusan politik yang penting. Dan langsung saja kita ke materi kedua, yaitu Pancasila. Pancasila, ideologi yang digunakan di Indonesia adalah Pancasila, karena sila-sila dalam Pancasila telah mencakup nilai luhur bangsa Indonesia. Tapi apa sih itu Pancasila? Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Panca yang berarti 5 dan Sila berarti dasar, sehingga Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia. Mengutip dari buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara karangan Ronto, Pancasila terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang artinya batu sendi. Sementara arti sebagai sebuah dasar negara dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan terbitan Interplus. Pancasila memiliki arti sebagai falsafah negara. Pengertian ini menjadikan suatu dasar nilai norma untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Fungsi Pancasila sendiri selain sebagai sebuah pedoman bangsa Indonesia, ini juga memiliki 9 fungsi. Kembali melansir dari buku Pancasila sebagai ideologi dari dasar negara, berikut adalah ke-9 fungsinya. 1. Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Pancasila sebagai dasar negara. 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber terbit hukum Republik Indonesia. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir atau yang ke-9, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Makna lambang. Lambang Pancasila sendiri adalah seekor burung Garuda yang memiliki makna kekuatan dengan warna emas sebagai simbol kemuliaan. Di dalamnya terdapat perisai dengan lambang 5 sila yang mewakili sila-sila dalam Pancasila. Sila pertama memiliki lambang bintang berwarna kuning, dikutip dari Laman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sila yang pertama ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Sila kedua, simbol kedua yang diwakili lambang berupa rantai. Jumlah rantai ini mencapai 17 dan tidak terputus. Rantai yang tidak terputus ini memiliki makna generasi penerus yang turun-temurun dan selalu saling berkaitan serta membutuhkan satu sama lain. Sila ketiga. Sila ini bersimbolkan dengan pohon beringin yang menandai tempat berteduh ataupun berlindung. Artinya, seluruh rakyat Indonesia bisa berlindung dan berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Sila keempat. Simbol sila keempat adalah kepala banteng yang dikutip dari BPIP RI menandakan tenaga rakyat. Selain itu, kepala banteng juga mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Dalam hal ini, sila keempat menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sila kelima. Simbol terakhir yakni sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas yang bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Melalui simbol ini
negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memakmurkan rakyat sebagai landasan. Sementara lambang pada setiap tubuh Garuda yang terdiri dari 17 bulu, 8 bulu ekor, 19 bulu di pangkal ekor, dan 45 bulu di leher menggambarkan waktu kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan, yakni 17 Agustus 1945. Burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah gulungan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika, memiliki arti kesatuan dalam keberagaman. Meskipun berbeda-beda, namun tetap satu. Hakikat Pancasila. Sila pertama. Kuatnya dimensi ketuhanan di dalam pemikiran Founding Fathers dalam mendirikan negara berketuhanan tercermin dan ditegaskan setelah disepakatinya rumusan dasar negara ketuhanan yang Maha Esa dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa tersebut konon merupakan rumusan yang didapat Soekarno saat mengunjungi Syekh Abad Abdullah, ulama pejuang di Padang, Jepang. Ketuhanan yang Maha Esa tersebut konon merupakan rumusan yang didapat Soekarno saat mengunjungi Syekh Abad Abdullah, ulama pejuang di Padang, Jepang. Sekitar pada masa transisi dari era Belanda ke Jepang, ketika Soekarno bertanya perihal apa yang terbaik jika kelak bangsanya Indonesia merdeka, Syekh Abbas menjawab, negara yang akan didirikan kelak harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan benar. Ketuhanan yang Maha Esa disepakati untuk ditempatkan sebagai sila pertama Pancasila. Sebagai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan nafas sekaligus roh ke seluruh sila-sila Pancasila. Menurut Jimli Ashidik, sila pertama dan utama tersebut memerangi keempat sila lainnya. Menurut Jimli Ashidik, sila pertama dan utama tersebut menerangi keempat sila lainnya. Hazairini menuliskan dari kalimat Pancasila, ada satu sila yang mempunyai posisi istimewa, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa? Karena sila tersebut terletak di luar ciptaan akal budi manusia. Hanya sila ketuhanan yang Maha Esa yang bukan merupakan hasil kebudayaan manusia. Sila itu, kata Hazairin, merupakan suatu yang abadi, yang kekal, dan tidak berubah-ubah. Tidak dapat dipengaruhi oleh manusia dan tidak pula dapat ditundukkan pada kemauan dan keinginan manusia. Oleh karena itu, sila ketuhanan yang Maha Esa dijadikan landasan yang paling kokoh bagi negara Republik Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa pada dasarnya memuat pengakuan eksplisit dan eksistensi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan bahwa eksistensi negara, bangsa dan manusia Indonesia berrealisasi dengan Tuhan diyakini sebagai sumber segala kebaikan. Ia merupakan fundamental moral dan berdimensi religius, menentukan pola dasar sebagai seluruh kehidupan negara. Dalam Pancasila, nilai ketuhanan dibaca dan dimaknai secara hierarkis. Nilai ketuhanan merupakan nilai Sila kedua, sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis atau antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi, dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan, terutama dalam peraturan perundang-undangan, negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar atau hak asasi harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai suatu kesadaran dan sikap moral tingkah laku manusia didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun lingkungannya. Selanjutnya, nilai kemanusiaan yang adil mengandung bahwa suatu hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Sedangkan
Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk berbudaya, bermoral, dan beragama. Sila ketiga. Nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya, karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mendasari dan dijiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi rakyat Indonesia. Sila ketiga mempunyai maksud mengutamakan persatuan dan kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya, sehingga kemudian yang dapat disatukan melalui sila ini. Tujuannya jelas, yakni meski berbeda-beda tetapi tetap satu atau disebut Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara ketimbang kepentingan golongan pribadi atau kelompok seperti partai, ras, agama, dan golongan. Dalam hal yang dimaksud dari hal tersebut adalah sangat mencintai tanah air dan bangga mengharumkan nama Indonesia. Sila ini menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan kepada rakyat Indonesia. Sila keempat, Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Bila dicermati, arti dari makna sila keempat adalah hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Permusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan. Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membuat konsekuensi kejujuran bersama. Nilai identitas adalah permusyawaratan. Sila kelima. Makna sila kelima yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan kebangsaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adalah tentang nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak. Pada dasarnya manusia memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Selain itu, masyarakat diberikan kebebasan mengutarakan pendapatnya. Selanjutnya, cinta dan mencintai. Manusia ditakdirkan untuk memiliki satu rasa, selain bisa peka terhadap sesuatu, tetapi juga bisa mengerti bagaimana cara kita bersyukur. Berikutnya, materi ketiga, yaitu ideologi terbuka. Pancasila dilihat dari sifat-sifat dasarnya dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi-dimensi idealitas, normatif, dan realitas. Rumusan-rumusan Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat umum, universal, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan ideologi nasional negara Indonesia. Secara ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang Secara umum, ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh serta sistematis dan mengatur tingkah laku. Secara umum, ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh serta sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan, politik, pertahanan, keamanan, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Makna ideologi di Indonesia sendiri tercermin dari falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Karena Pancasila mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang
oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar. Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan. Pancasila tetap menduduki posisi sebagai ideologi nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perbandingan antara ideologi liberalisme, komunisme, dan Pancasila. Liberalisme memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki kecenderungan untuk mendukung perubahan. Yang kedua, mempunyai kepercayaan terhadap nalar manusiawi. Yang ketiga, bersedia menggunakan pemerintahan untuk meningkatkan kondisi manusiawi. Dan yang keempat, mendukung kebebasan individu. Dan yang kelima atau yang terakhir, bersikap ambivalen terhadap sifat manusia. Komunisme. Ada 3 ciri negara komunisme. Yang pertama, berdasarkan ideologi Marxisme-Leninisme, artinya bersifat materialis, ateis, dan kolektivis. 2. Merupakan sistem kekuasaan satu partai atas seluruh rakyat. Ya, ekonomi komunis bersifat atatisme. Ideologi komunisme bersifat absolut dan determinasi, memberi perintah yang sangat besar kepada kolektivitas atau masyarakat. Kebebasan individu atau hak milik pribadi tidak diberi di tempat negara komunis. Setelah membandingkan kedua ciri di atas dengan pemahaman negara RI dengan paham negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi memberi kedudukan seimbang kepada manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Memiliki hal yang harus dimiliki oleh ideologi terbuka, yaitu cita-cita yang bersumber dari kehidupan budaya masyarakat itu sendiri. Pancasila berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan dari bangsa lain. Pancasila merupakan wadah atau sarana yang dapat mempersatukan bangsa itu sendiri karena memiliki falsafah dan kepribadian yang mengandung nilai-nilai luhur dan hukum. Pancasila juga memiliki cita-cita moral dan merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sila keempat, Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Bila dicermati, arti dari makna sila keempat adalah hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Permusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan. Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membuat konsekuensi kejujuran bersama. Nilai identitas adalah permusyawaratan. Sila kelima. Makna sila kelima yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan kebangsaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adalah tentang nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak. Pada dasarnya manusia memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Selain itu, masyarakat diberikan kebebasan mengutarakan pendapatnya. Selanjutnya, cinta dan mencintai. Manusia ditakdirkan untuk memiliki satu rasa, selain bisa peka terhadap sesuatu, tetapi juga bisa mengerti bagaimana cara kita bersyukur. Baik, mungkin itu saja pembawaan materi dari saya. Saya Ari Putra Dimas Kaiko. Memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.